Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Nevana dengan NIM 21650149. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kejahatan cyber, contoh kasus dan landasan hukumnya. Yang pertama di sini ada cyberspace. Ruang virtual atau cyberspace merupakan jalur yang digunakan sebagai tempat di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Jika ruang virtual ini salah digunakan, dapat menimbulkan berbagai jenis kejahatan. Kemudian ada cybercrime. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh ruang virtual atau dikenal dengan cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang berujung pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya dan menciptakan kerugian individu, perusahaan, atau pemerintah. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kejahatan cybercrime. Ada beberapa kasus kejahatan cybercrime dalam dunia teknologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini pencurian identitas. Seseorang mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank, untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Contoh kasus, wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar dikenakan pasal 362 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Sanksinya yaitu dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Kemudian sudah setahun lapor ke polisi pada pasal 263 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bunyi pasal, barang siapa dengan sengaja memakai namanya sendiri atau nama palsu untuk menempuh cara-cara lain, menipu untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau merugikan orang lain. Yang kedua, kasus phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Contoh kasus, di Bank Belgia Srelan kehilangan 70 juta karena penipuan BEC. Pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang. Dan kemudian kasus kedua, kasus phishing email yang serang Indonesia makin merajalela. Kasus yang ketiga, ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk menginskripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Aksi ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu yang berupa uang atau pembayaran lainnya. Contoh kasus serangan ransomware di Indonesia, BI pernah jadi sasaran. Yang kedua, serangan ransomware Conti. Yang ketiga, serangan ransomware WannaCry. Jenis kejahatan yang keempat yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik dan memungkinkan terjadinya pencurian data atau informasi. Contoh kasusnya di sini ada malware Android yang tak bisa dihapus yang dikenai pasal 34 Undang-Undang UU ITE yang berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses bagi pelanggar larangan. Yang kedua di sini aplikasi palsu signal dan telegram sebar malware pada pasal 30 UU ITE yang berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Kejahatan yang kelima yaitu peretasan.
Peretasan adalah tindakan membobol komputer, sistem atau jaringan komputer dengan izin maupun tanpa izin. Contoh kasus yang pertama di sini ada kasus BPJS Kesehatan pada Mei 2021 dikenai pasal 30 UU ITE yang berbunyi berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun seperti melanggar, menerobos, melalui atau menjebol sistem pengamanan. Kasus yang kedua, kasus asuransi BRI Life pada Juli 2021 ya, dikenai pasal 67 ayat UU PDP yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Selanjutnya kejahatan serangan DDoS. DDoS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Contoh kasus di sini ada situs Konde.co karena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM pada pasal 33 UU ITE yang berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Yang ke kasus kedua, diserang DDoS. Wikipedia lumpuh di beberapa negara Eropa pada pasal UU ITE pasal 30 dan pasal 46 yang berbunyi yang mengatur tindak pidana terkait dengan teknologi informasi termasuk serangan terhadap sistem komputer. Kejahatan selanjutnya yaitu pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual berarti merampok ide, karya, atau penemuan bisnis guna mengambil keuntungan dari kerja keras mereka. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai tindakan mencuri data dari suatu bisnis. Contoh kasus yang pertama di sini ada kronologi Malgrain Indonesia denda 1 miliar akibat hak cipta pada pasal 30 UU ITE yang berbunyi menyatakan larangan melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian hak kekayaan intelektual. B. IKEA kehilangan merek dagang di Indonesia pasal 30 UU ITE menyatakan larangan melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian hak kekayaan intelektual. C. DC Comic Face Wafer Superman. 8. Pemalsuan atau forgery. Forgery adalah tindakan mengubah atau memanipulasi data untuk tujuan menyesatkan atau menipu orang lain. Contoh kasus Polres Tanjung Priok bongkar kasus pemalsuan dokumen KTP dan ijazah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi tentang administrasikan kependudukan, terutama pasal 64 yang mengatur tentang pemalsuan identitas dalam administrasi kependudukan. Contoh kedua, palsukan identitas demi belanja online pasutri di buku polisi. Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan karena penggunaan KTP palsu untuk melakukan penipuan dalam penyewaan kamera. 9. Pemalsuan KTP. Yang ke-9, pornografi anak. Pornografi anak adalah tindakan pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan termasuk sebagai pembuatan kejahatan seksual pada anak. Contoh kasus yang pertama di sini ada kasus pornografi anak di medsos Polda DI. Temukan 3.800 foto dan video. Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. B. Bongkar kasus konten pornografi sesama jenis anak. Polisi tangkap 2 orang pasal 293 KUHP. Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pembuatan cabul di depan anak di bawah umur, sanksi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. 10. Cyberbullying. Cyberbullying adalah jenis tindakan bullying atau perundungan di dunia maya
yang ditujukan untuk mengucilkan dan melukai seseorang. Contoh kasus: A. Gara-gara foto toplesnya disebar, orang gak dikenal, Amanda Todd jadi depresi akut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan. Anak SMA jadi korban cyberbullying selama 1 tahun, pelaku ternyata ibu sendiri. Dikenai pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan. 11. Penyebaran informasi palsu. Disinformasikan atau biasa disebut sebagai hoax adalah informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk merugikan pribadi atau kelompok tertentu. Contoh kasus kronologi kasus hoax Ratna Sarumpait yang dikenai pasal 15 KUHP yang berbunyi, barang siapa menyiarkan berita atau memberitahukan yang diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuannya itu tidak benar, dipidana karena menyiarkan berita atau pemberitahuan itu. Kemudian kasus hoax babi ngepet di Depok, Adam Ibrahim divonis 4 tahun penjara. Dikenai pasal 14 KUHP. Barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan atau menyebarkan berita bohong dengan maksud agar membenci, tidak suka kepada penguasa, dipidana karena menyiarkan berita bohong itu. 12. Peresatan email. Peretasan email adalah salah satu kejahatan cyber yang mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka. Contoh kasus: peretas seraup 58, M usai bajak email perusahaan ventilator yang dikenai pasal 44 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, membuat tidak berfungsi atau merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut menjadi tidak benar, rusak atau tidak berfungsi. 13. Pengintaian atau espionage. Espionage adalah tindakan pengintaian yang sebagian besar menargetkan perusahaan atau lembaga pemerintah untuk tujuan keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Contoh kasus: pengadilan menetapkan pengintaian telepon NSA legal setelah penundaan 7 tahun. Dikenai pasal 369 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh atau memberi wewenang kepada orang lain untuk memasuki tanah atau bangunan yang bukan haknya, sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 14. Penggelapan. Penggelapan dana adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan. Contoh kasus: buronan kasus penggelapan uang sebesar 3 miliar ditangkap di bengkel ban. Dikenai pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Sanksinya dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Selanjutnya, kejahatan keuangan online. Kejahatan keuangan online adalah kejahatan yang dilakukan dalam sistem berbasis komputer ataupun jaringan internet untuk memanipulasi informasi keuangan untuk mencuri uang korban. Contoh kasus: kejahatan keuangan dalam penyebaran digital. Pasal 446A UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, atau menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk merugikan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya, pelanggaran privasi atau privacy invasion. Privacy invasion merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu
hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Contoh kasus, Facebook didenda 69 triliun akibat kasus pelanggaran privasi, dikenai pasal 26. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik dilindungi dengan pengaman dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya, pencurian identitas adalah tindakan yang melakukan akses tanpa izin yang cenderung menjadi sebuah ancaman terhadap kepemilikan suatu pihak. Contoh kasus, Tokopedia dikenai pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk memiliki atau untuk dipakai oleh diri sendiri atau orang lain yang diketahuinya bahwa barang itu tanpa hak dipindahkan, sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 18. Kejahatan seksual dapat secara sederhana didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet. Contoh kasus tentang kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku, dikenai pasal 289A KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan dan ancam kekerasan, sanksinya dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. 19. Pemerasan online. Jenis cybercrime ini berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Modusnya adalah pelaku akan meminta sejumlah uang tebusan agar data penting yang telah dicuri dapat dikembalikan dan tidak disalahgunakan. Contoh kasus pemerasan dan motif penyebaran foto korban. Pasal 368 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ke-20, kejahatan sumber daya komputer adalah menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin guna mendapatkan suatu keuntungan. Contoh kasus, Jaksa Indonesia belum siap tuntut kasus kejahatan komputer. Pasal 363 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan pemberatan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk memiliki atau dipakai oleh diri sendiri atau orang lain, sanksi dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.